Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepertinya Sepertinya ada ada siswa baru ya. Untuk mengenal Karisa, apakah ada di tempat? Apakah suara saya terdengar? Halo, Dan ada ya Karisa ya? adalah Doni Darius. Oke, kurang lebih 2 menit. Kita akan mulai ya. Silakan ambil link. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, baik. Mungkin bisa kita mulai. Momentum gini gue, suaranya lambat keluarnya. Aku tuh delay. Oke, untuk Karisa dan Doni, mohon untuk membuka kameranya. Oke, kita absen wajah dulu ya. Doni Darius. Oke, mungkin Doni masih ada yang dikerjakan kali ya. Oke, baik. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Karisa? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Oke, pertemuan minggu lalu Karisa sudah menyelesaikan tugasnya. Alhamdulillah ya. Oke, selamat datang untuk Zilda. Oke, Zilda silakan dibuka dulu kameranya. Halo Zilda. Oke, baiklah. Jadi hari ini adalah pertemuan kedua kita yang dimana materi kita masih mencakup yang namanya Pancasila. Nah, kemarin sempat Bapak jelaskan sedikit terkait sejarahnya terbentuknya Pancasila. Oke, untuk Karisa dan Zilda kemarin kan mengikuti ya. Kira-kira mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau kita mengingat kembali materi yang kita sampaikan kemarin. Oke, jelas suara saya? Jelas, Pak. Oke, baiklah. Jadi memang pada dasarnya Pancasila itu sekarang menjadi pedoman hidup kita. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Oke, saya akan membuka dulu share screen-nya ya. Apakah muncul di gambar? Muncul, Pak. Oke, baik. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, minggu lalu kan kita sudah menganalisis pandangan para pendiri negara mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya di materi yang sama yaitu Pancasila.
yang dimana materi ini kita akan membahas kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara. Oke, setelah itu menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan terakhir memberikan contoh penggunaan produk dalam negeri. Oke, sebelum kita lanjutkan kira-kira menurut Zilda dan Karisa, apa sih kedudukan dan fungsi Pancasila itu? Oke, lanjut. Oke, menurut para ahli, yaitu Kaelan, di tahun 2020, Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi yang mencakup sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, asas persatuan dan kesatuan bangsa, jati diri, ideologi bangsa, budaya bangsa, dan filsafat bangsa dan negara. Oke, oke, lanjut. Menurut Kailan juga, Pancasila itu sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. Pancasila merupakan dasar filsafat negara atau asas kerohanian negara. Selanjutnya, di atas basis dasar itu, berdirilah negara Indonesia dengan asas politik negara kenegaraan, yaitu berupa republik yang berkedaulatan rakyat. Oke, nah, jadi di sini, menurut Thailand tadi, dudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang dimana kita dapat menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contoh, sila pertama, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih kira-kiranya nilai-nilai Pancasila yang terkandung dengan sila pertama? Karena kan tadi dianggap Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih yang harus kita lakukan yang mencerminkan nilai-nilai sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa? Oke, yang pertama, kita sebagai warga negara Indonesia berhak memiliki agama, ya, berhak menjalankan keyakinan masing-masing, berhak toleransi antar umat beragama, ya, itu dikatakan sebagai dasar negara tadi. Jadi, selain dasar negara, Pancasila juga sebagai pedoman hidup. Contoh, kita masih berbicara sila pertama. Apa sih kira-kira yang mencerminkan nilai sila pertama itu? Contoh, kita sebagai manusia, kita wajib beribadah kepada Tuhan. Nah, lanjut, apa sih yang sekiranya tidak mencerminkan nilai sila pertama? Contoh, kita tidak toleransi antar umat beragama. Nah, selanjutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua. Apa sih nilai-nilai Pancasila dari kemanusiaan yang adil dan beradab tadi? Kita berbicara antara manusia dengan manusia. Ya.
dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, contohnya seperti ini. Pernah mendengar istilah memanusiakan manusia? Halo, Zilda? Zilda dan Karisa pernah mendengar maksud dari Pernah, Pak. memanusiakan? Pernah? Belum, Pak. Belum. Oke. Kita akan membahas sedikit. Memanusiakan manusia itu adalah kita harus menempatkan hak kita dan menempatkan kewajiban kita sebagai warga negara. Contoh, kita melihat anak-anak Gen Z sekarang ya, arti memanusiakan manusia. Saya sering mendengar anak-anak itu mengatakan, "Hai cok, jir." Pernah dengar seperti itu? Enggak, Pak. Nggak pernah ngomong begitu. Oke, saya terkadang bingung sama anak-anak sekarang. Dia dipanggil temannya menggunakan kata seperti itu, mereka tidak marah, kan? Mereka biasa saja. Nah, tapi kalau giliran kayak contoh misalnya saya memanggil murid saya ya panggilan cok, anjir, mereka malah marah. Katanya, Bapak guru nggak boleh ngomong seperti itu. Nah, nah tapi pada kenyataannya mereka ketika dipanggil temannya seperti itu mereka nggak marah. Nah, artinya kan dipanggil dengan kata binatang mereka nggak marah. Nah itu kan salah satunya bukan mencerminkan yang namanya memanusiakan manusia. Nah kita tidak boleh menghina mereka, mengolok-olok mereka. Artinya kita memperlakukan mereka sesuai seperti manusia layaknya manusia biasa. Sama seperti ini. Saya kadang menyampaikan ke anak-anak ada 3 hal yang membuat kita itu nyaman ketika kita hidup di masyarakat. Yang pertama, kata maaf, tolong, dan terima kasih. Pernah mendengar bahasa itu, Karisa dan Zilda? Pernah, Pak. Sering digunakan di rumah? Oke, lanjut. Saya selalu menyampaikan ke anak-anak, selalu berusaha untuk mengucapkan yang namanya kata maaf. Kalau kita salah, kita bilang maaf. Kalau kita mau minta tolong, kita usahakan bahasanya, maaf, saya mau minta tolong. Setelah minta tolong, ucapkan apa? Terima kasih. Nah, 3 kata itu terkadang membuat mereka tuh berat sekali untuk disampaikan. Coba saya tanya sama Karisa. Nah, ini kita bicara masalah memanusiakan manusia ya. Nah, misalnya saya minta tolong sama Karisa nih. Karisa, sini kamu. Tolong saya ya, ambilkan saya uang saya yang ada di sana. Tolong cepat segera, saya nggak mau tahu. Kira-kira pantas nggak seperti itu minta tolongnya? Enggak, Pak. Nggak, oke. Paham maksudnya ya? Paham, paham. Oke. Kalau kita meminta seseorang buat membantu kita dengan cara yang tidak sopan, kata yang tidak pantas, maka dengan otomatis mereka tidak mau melakukan itu. Ya, dia mau kadang melakukan, tapi dia ngomel. Contoh kayak tadi saya bilang Karisa, Karisa ambilkan ini, tolong. Nah, oke, Karisa jalan, diambilkannya lah uang tadi yang saya minta. Langsung Karisa datang, nih Pak ambil. Oke, udah. Saya tidak mengucapkan kata terima kasih.
Apa yang disampaikan Karisa? Pasti Karisa ngomel. Pak Reza ini udah nyuruh, marah-marah, nggak terima kasih lagi. Bener ya? Oke, coba seandainya saya bahasanya baik-baik. Karisa, mohon maaf, boleh nggak Bapak minta tolong? Pasti dengan senang hati, Karisa akan menjawab, boleh dong Bapak. Apa yang bisa saya bantu Pak? Nah, langsung. Oke, tolong nak ya, ambilkan barang Bapak itu ada di kantor. Nah, tolong dibawakan ke sini ya. Nah, maka dengan senang hati, Karisa pun akan pergi mengambilkan barang yang saya minta. Nah, selanjutnya, datang Karisa sudah mengambilkan barang tadi. Dan saya mengucapkan terima kasih ya Karisa. Maka dengan senang hati pula, Karisa menjawab, sama-sama Bapak. Ah, kira-kira apa bedanya, nak? Nah, ini bisa bantu jawab nggak? Apa perbedaannya? Karisa sama Zilda. Tutur katanya, Pak. Tutur katanya ya. Nah, artinya ketika kita meminta seseorang dengan kata yang nyaman, kata yang baik, maka mereka merasa dihargai. Benar ya? Nah, itu salah satu contoh garis besar dari cerminan sila kedua, yaitu memanusiakan manusia. Nah, itu. Nah, makanya Bapak sering selalu menyampaikan ke anak-anak, ucapkan tiga kata itu, maka ketika kamu hidup di masyarakat, kamu akan selamat. Itu. Memang hal kecil, tapi jarang dilakukan. Bener nggak, Carissa Zilda? Benar, Pak. Oke, sip. Lanjut untuk sampai di sini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, lanjut nak. Kita ke sila ketiga. Oke, apa sih sila ketiga itu? Persatuan Indonesia. Artinya apa? Kita harus hidup berdampingan antar suku yang berbeda, agama yang berbeda, terus adat istiadat yang berbeda pula. Maka kita harus saling menghargai satu sama lain. Contoh Zilda sama Karisa. Oke, mohon maaf Karisa suku apa nak? Jawa. Jawa. Zilda Banjar, Pak. Banjar. Oke. Kira-kira di kelas ini mencerminkan sila ketiga nggak? Iya, Pak. Iya. Nah, karena secara tidak langsung kamu awalnya tidak kenal, jadi kenal. Ya kan? Karisa yang suku Jawa dengan Zilda yang suku Banjarnya dengan dua kebudayaan yang berbeda disatukan di dalam kelas ini. Yang awalnya belum belum mengenal, akhirnya saling mengenal. Nah, itu juga salah satu cerminan dari sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, lanjut. Sila keempat, mungkin Bapak tanya sama Karisa dan Aulia. Karisa dan Zilda. Coba sebutkan sila keempat itu berbunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, diulangin. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke, bentar ya.
Oke, Bapak luruskan nak ya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, jadi ini tadi kan sila kedua manusia kan manusia antar manusia, sila pertama kan manusia dan Tuhan. Sila ketiga manusia dan uh, sila, untuk yang keempat, sila keempat itu manusia dan pemimpin. Oke. Dan terakhir yang sila kelima manusia dan pemerintah. Oke. Jadi untuk yang sila keempat ini, kalau kita uh, kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, sering nggak Karisa itu melihat uh, tuh, oke, sebentar ya. Diharapkan segera untuk mengambil, dan bagi yang sudah dapat diharapkan untuk komplainnya segera dikembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Sila keempat. Jadi segala sesuatu itu harus kita musyawarahkan supaya mendapatkan yang namanya mufakat. Oke, Karisa pernah nggak ngelihat kalau di daerah rumahnya itu ada rapat RT? Pernah, Pak. Pernah ya? Oke, jadi kita berbicara masalah kemusyawaratan. Artinya kemusyawaratan itu segala sesuatunya harus dimusyawarahkan, harus didiskusikan. Tidak boleh pemimpin itu mengambil keputusan sepihak. Karena kan kita berlandaskan Pancasila ya. Nah, harus bijaksana sesuai dengan sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, setiap musyawarah pasti ada yang namanya mufakat. Mufakat itu adalah hasilnya. Jadi di dalam masyarakat itu, ketika orang bermusyawarah artinya kan diskusi, mencari solusi. Nah, mufakat itulah yang akhirnya menjadikan hasil yang dibahas pada saat musyawarah. Nah, intinya dari sila keempat itu adalah musyawarah dan mufakat. Musyawarah itu prosesnya, mufakat itu hasilnya. Jadi kita diskusi, kita rapat, apa sih yang kita bahas? Nah, akhirnya apa sih yang kita sepakati? Nah, itulah hasil dari yang disebut yang namanya mufakat. Makanya dalam sila keempat itu kita harus musyawarah dan mufakat artinya didiskusikan. Karena kan di kampung kita kan pasti ada yang namanya perbedaan, beda suku, beda ini dan beda adat. Nah, makanya harus dimusyawarahkan. Pemimpinnya siapa? Nah, kalau di masyarakat kan RT. RT lah yang memimpin. Seperti itu. Oke, lanjut. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi intinya kita hidup di masyarakat ini berhak mendapatkan keadilan yang sama. Tidak boleh dibeda-bedakan. Semua berhak mendapatkan haknya. Apa saja sih haknya? Hak hidup, hak mendapatkan fasilitas, hak mendapatkan pendidikan. Nah, seperti yang Karisa dapatkan pada saat ini. Itu juga merupakan cerminan dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berhak mendapatkan keadilan.
Jadi keadilan itu bukan hanya keadilan harus begini, tapi berhak mendapatkan segalanya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan, Karisa dan Zilda, terkait Nggak ada, Pak. nilai-nilai aman ya. Jadi memang dalam Pancasila itu dijadikanlah sebagai dasar negara kita. Kalau di dalam masyarakat sebagai pedoman hidup kita. Jadi Pancasila itu adalah sebagai pengatur. Ih, kalau aku melanggar sila pertama, berdosa nggak? Nah, kalau aku melanggar sila kedua, bermasalah nggak? Nah, jadi makanya dikatakan sebagai dasar negara, sebagai pedoman hidup. Pancasila. Artinya Pancasila itu adalah sumber hukum dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Itu dikatakan sebagai dasar negara kenapa? Nah, pemerintah itu sebelum memutuskan atau membuat undang-undang, mereka tuh harus melihat dulu undang-undangnya ini yang dibuat ini sesuai nggak dengan Pancasila nggak? Mencerminkan sila pertama nggak? Mencerminkan sila kedua nggak? Dan seterusnya. Makanya dikatakan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup. Seperti itu. Oke, sampai di sini yang mau disampaikan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, coba kita lanjut dulu ya. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi. Kenapa Pancasila sebagai dasar negara? Yang pertama, dasar berdirinya dan tegaknya negara. Pertama kali ya kan, yang membuat Indonesia merdeka. Terus dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Yang tadi saya bilang, segala sesuatu harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Nah, baru dasar partisipasi warga. Nah, kira-kira mencerminkan sila keempat nggak ini? Yang dasar partisipasi partisipasi warga negara ini, Karisa. Ya, Ya, oke. Berarti berhubungan ya. Jadi segala sesuatu yang harus kita tentukan di Indonesia ini harus berdasarkan yang namanya dengan Pancasila. Tuh, karena Pancasila juga sebagai dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, lanjut. Nah, Pancasila juga sebagai pandangan hidup bersama bangsa Indonesia. Pancasila yang bersumber pada akar budaya dan nilai-nilai religius bangsa Indonesia melalui pandangan hidup yang diyakininya ini, bangsa Indonesia akan mampu memandang dan memecahkan segala persoalan yang dihadapi secara tepat sehingga tidak terombang-ambing dalam menghadapi persoalan. Nah, kan tadi yang saya bilang tadi, jadi Pancasila ini juga sebagai pemecah ketika terjadi yang namanya permasalahan. Nah, kalau tidak sesuai harus disesuaikan dengan nilai Pancasila. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga Pancasila memiliki fungsi ideologi bagi manusia.
Nah, sebagai pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau aku bikin salah, kira-kira aku dosa nggak ya? Nah, itu maksudnya. Jadi sebagai pedoman untuk melangkah dan bertindak. Jadi apapun kehidupan kita ini semua itu berhubungan dengan Pancasila. Lanjut, sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Nah, dengan kita tidak boleh yang namanya melakukan atau merasa kita ini tidak butuh bantuan orang lain. Kita sebagai manusia ini adalah makhluk sosial. Jangan pernah kita mengatakan bahwasanya, aku tidak butuh kamu. Tidak boleh, nak, ya. Karena kita makhluk sosial adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Jadi jangan pernah mengatakan kalau misalnya sama sama pacarnya nih, Gil, Gil punya pacar belum, Karisa? Sama Gilda ini. Kan kalau pasti kan kalau misalnya marahan, aku nggak butuh kamu nih. Jangan, ya. Nggak bisa. Kita pada dasarnya saling membutuhkan, saling butuh bantuan orang lain. Jadi jangan pernah kita menganggap diri kita ini mampu di atas segala-segalanya. Oke, lanjut. Sebagai upaya menghadapi persoalan masyarakat dan bangsa di segala aspek kehidupan. Nah, jadi semua aspek tadi yang kita sampaikan sudah termasuk di nilai-nilai Pancasila. Oke. Pancasila. Oke, itu tadi